Bismillahirrahmanirrahim. Duha ini insyaallah pada siang kita akan membahas tentang ruqyah syar'iyyah. Kenapa kemudian ada istilah syar'iyyah? Karena ketika menyebar istilah ruqyah, banyak praktek-praktek yang menyimpang dan cenderung, bahkan ada yang betul-betul termasuk dalam kategori syirik meskipun di atas nama ruqyah. Sehingga untuk membedakannya diistilahkan dengan ruqyah syar'iyyah. Meskipun juga ketika ini sudah menggunakan nama ruqyah syar'iyyah, banyak juga praktek-praktek yang tidak syar'i tetapi mengatasnamakan ruqyah syar'iyyah. Selalunya pada setiap persoalan setan menggoda dari dua sisi, imma ifrat dan tafrid. Itu dalam segala hal. Tak terkecuali dalam masalah ruqyah. Baik yang meruqyah maupun yang diruqyah. Selalu ada ifrat dan tafrid. Tadi yang diruqyah itu tadi ternyata bukan sekedar stop yang sampai masa tadi. Karena saya pernah mendapatkan ketika di Medan ada orang yang minta ruqyah, saya tanya keluarnya apa Bu? Ini Ustaz, saya kadang-kadang pusing, kadang-kadang badan saya lelah. Saya tanya, pusingnya kalau saya nggak punya duit ya? Iya Ustaz. Terus lelahnya kalau habis kerja keras? Iya. Kalau itu sama. Saya tidak punya duit juga pusing. Ya. Kalau pusing karena itu diruqyah bisa sembuh ya. Nah ini ifrat dan tafrid, dan itu betul-betul saya mengalaminya itu. Jadi orang bertanya ingin diruqyah karena itu. Ada lagi yang sudah umur 70 tahun, Ustaz, ini saya punya keluhan apa? Kok saya sekarang penglihatannya sudah agak kabur. Umur 70 tahun. Ini sama saja dengan ruqyah minta nanti biar umurnya kayak 40 tahun lagi ya, susah. Tua itu tidak ada obatnya. Makanya banyak juga kemudian orang-orang yang terlalu berlebihan di dalam mendiagnosa dan selalu mengalamatkan segala sesuatu kepada jin. Sehingga sampai ada yang mengatakan bahwa semua penyakit itu berasal dari jin, dan setan itu berlebihan. Masuk angin itu karena setan, masuk setan juga masuk angin. Sudah jelas kecelakaan, kaki patah juga karena setan. Ya. Hebat sekali setan itu jadinya ya. Sehingga itu termasuk hal yang berlebihan. Pernah saya usai membaca buku saya Campur Tangan Jin di Alam Manusia. Tidak tahu apakah ada tandingannya Campur Tangan Manusia di Alam Jin ya. Bedah bukunya di Alam Jin. Itu ada yang kemudian datang ke rumah saya dan dia mengatakan, Ustaz, ini saya punya teman baik dan sekaligus tetangga yang sakit. Kelihatannya dari sisi ciri-cirinya ada seperti yang Ustaz sebutkan. Tolong Ustaz ditengok. Nah, saya tanya beberapa cirinya, karakternya, kemudian bagaimana gejala-gejalanya. Saya masih menduga itu penyakit yang sifatnya fisik. Tapi dia terus mengejar, Ustaz, tolong Mas ditengok. Karena tidak juga begitu jauh, saya juga Mas Lunggar, insya Allah nanti kita tengok. Saya ngajak istri saya, kebetulan saya dokter. Saya bilang kita ini ke tempat kawan, katanya sakit. Tidak tahu kayaknya Pak ada gejala fisik, tapi katanya ada gejala jin, kita tengok aja. Nanti kalau urusannya medis kamu yang menangani, kalau medik ya saya yang menangani. Medis atau medik gitu. Nah, ternyata sampai di tempat saya lihat juga bukan karena saya bisa merasakan aura mudik apa ya. Nah, tapi dari jalannya tampaknya itu fisik, sehingga istri saya yang lebih dulu mendiagnosanya. Ternyata dia bilang ini bukan kesurupan, ini asam urat. Asam urat yang disebut jin ya. Jadi kadang-kadang terlalu berlebihan di dalam mengalamatkan sakit dan yang lain-lain. Begitu pula dalam masalah ruqyah. Banyak orang-orang yang kemudian dia itu terlampau berlebihan tawassul, istilahnya menggampangkan makna hadis Nabi la ta'tabiru malam yakun fihi syirkun. Tidak mengaku dia yang tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Lalu tawassul dengan menggunakan hal-hal yang cuma juga khayalan, yang tidak ada hubungannya dengan ruqyah, yang dia anggap itu
berpengaruh, tetapi ternyata justru kadang-kadang ada nilai-nilai yang melanggar syariat. Nah, ini juga hal yang harus kita benahi. Termasuk juga pemahaman yang terkait dengan makhluk, karena ruqyah ini kadang-kadang hanya dipahami terkait dengan masalah jin, ya. Sebenarnya tidak, ya, tetapi bahwa itu bagian dari penanganan yang sudah benar ruqyah. Dalam memahami jin itu juga begitu. Banyak memang kita akui di Indonesia ini sisi-sisi penyimpangan yang berlebihan dalam bagaimana meyakini dan bagaimana mengapresiasi keberadaan jin. Itu masyarakat kita memang sejak dulu terkenal dengan sangat kental sekali dengan mistik. Itu sejak dulu. Bahkan tahun 1906, pasti zaman Walandi, ya, zaman Belanda, itu sudah terkenal. Ada seorang peneliti Belanda tahun itu, namanya Fadian. Dia mengadakan penelitian di Pulau Jawa untuk melakukan sensus penduduk demit di Jawa. Jadi dia wawancara kepada masyarakat Jawa, bagaimana persepsi mereka tentang hantu di Jawa, sekaligus mendata nama-nama hantu yang ada di Jawa. Dan ternyata dari hasil penelitian itu, dari wawancara itu, dari hasil sensus tahun 1906 didapatkan ada 50 nama hantu di Jawa. Tahun 1906 ada 50 nama hantu di Jawa. Ditulis lengkap dengan karakternya. Yang biasa mencuri uang namanya Tuyul, yang biasa menampakkan diri sebagai wanita cantik namanya Rai. Kalau pakai pakaian putih-putih, bukan saya, ya. Pakai apa ini rambutnya tersurai di jalan-jalan ganggu orang namanya kuntilanak. Kalau tubuhnya bolong namanya bolong, sendalnya bolong, sendal bolong. Itu ditulis oleh orang Belanda lengkap, terkenal, dan sampai sekarang pun tidak berkurang, malah bertambah. Ada hantu urut, hantu gendong, terhitung, macam-macam itu tidak berkurang, semakin banyak. Tapi ya berkisar di situ. Pokoknya kalau orang Indonesia bikin hantu itu ngeri, miskin, ya, ngeri, ya. Coba kalau kita lihat opini orang-orang Cina, ya, apa artinya? Sampai apa pakaiannya? Pakaian kaisar, keren itu, lengkap dengan toga itu. Orang Barat yang paling terkenal apa? Dracula. Dracula itu, pakai jas, keren juga itu. Arab, dikenal jin Arab, pakai pakaian kerajaan lengkap dengan sepatu Aladinnya itu, keren juga. Indonesia, tuyul udah punya pakaian, miskin betul. Ada yang nggak punya pakaian tuh, udah dewasa, namanya kolor hijau. Kalau orang doang. Ada yang booster tapi jalannya ngesal, pokoknya ngeri-ngeri, miskin-miskin itu, kasihan, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Taala, sampai-sampai ini kalau mata kita itu kalau model cintanya pun juga cinta ala hantu. Ada cinta ala tuyul, matre. Ada uang bagi saya, ada uang bagi buang. Cinta ala tuyul itu, matre. Ada juga cinta ala pocong. Cintanya loncat dari satu hati ke hati yang lain, katanya. Cinta ala pocong, ya. Ada pula itu cinta ala sundel bolong. Dari depan manis, dari belakang bolong, ya. Jadi depan manis itu ternyata dari belakang bolong itu namanya. Itu cinta ala sundel bolong. Tapi tetap yang paling bahaya itu yang keempat, cinta ala kuntilanak. Bahaya sekali. Nggak tahu kapan nikahnya, tahu-tahu punya anak itu. Nah, itu cinta ala kuntilanak, bahaya sekali. Wah, saudara, jadi ini bagian dari persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat, yang kemudian orang-orang yang berlaku skeptis ataupun meragukan hal itu, kemudian melakukan atau menyangkal dengan sangkalan yang kemudian bablasan. Ada yang sampai menolak keberadaan jin, atau setidaknya menolak bahwa jin itu bisa mencampur urusan manusia. Sementara
Sementara ayat-ayat dan hadis sangat-sangat banyak sekali menyebut nama itu. Kita bagaimana bisa selamat dalam masalah-masalah itu, terkait dengan masalah keyakinan, juga dalam masalah bagaimana penanganan kita hendaknya juga istiqomah di jalan yang pas, ya. Di antara ifrat dan tafrid, pertengahan. Karena akidah kita mestinya juga wasatiyah, pertengahan. Sunnah itu wasatiyah, pertengahan dalam segala hal, dalam masalah amar sifat, ya, dalam masalah utama iman, bagaimana memaknai iman, juga dalam semua hal itu wasat. Karena di sana ada sisi-sisi yang ekstrim, baik yang terlalu berlebihan ataupun